kebakaran maut di Bekasi, pertengahan Agustus lalu dibekuk oleh polisi akibat tawuran. Seorang pelajar SMK tewas dan 2 rekannya terluka. Video amatir tawuran yang terjadi di kawasan Bantar Gebang, Bekasi 16 Agustus. Kami sunting karena mengandung unsur kekerasan dan tidak patut ditiru. Tidak butuh waktu lama, jajaran Polres menangkap 5 pelajar pelakunya dan yang 4 diantaranya masih di bawah umur. Tiba tawuran yang dipicu saling ejek antar mulut SMK ini, seorang pelajar SMK bernama Indra Permana tewas dan 2 orang lainnya terluka. Di tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti 3 buah celurit, 1 buah stick golf. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila yang bermakna bahwa bangsa Indonesia harus bersatu hingga akhir hayat. Kesaktian sila ketiga Pancasila terus diuji saat masuk tahun pemilu. Layanan publik yang baik. Aksi mahasiswa Universitas Pancasila memanas setelah sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Dalam aksinya mereka juga memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap rektor dan menuntut keadilan untuk korban. Selain itu, aksi yang sebelumnya digelar di depan gedung rektorat akhirnya bergeser ke tengah jalan raya depan kampus. Para mahasiswa yang berunjuk rasa atas kasus dugaan pelecehan seksual ini menuntut keadilan. Dari awal pembentukan kami santukan tahun 2012 di Surabaya ini 2012. Dulu inisiatifnya ya pembentukan kamisan gara-gara itu. Jadi untuk menolak upah, melawan impunitas atas kejadian pelanggaran HAM berat yang di masa lalu. Dan kejadian pelanggaran HAM berat di masa lalu kan tidak luput juga terjadinya pelanggaran HAM berikutnya. Kita bicara Surabaya aja ya, karena ya saya yang ketahui baru di Surabaya gitu. Kalau di Surabaya masih belum ada. Walaupun sudah turun hingga belasan tahun, namun masih belum ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rahmawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai pelanggaran sila ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran sila ketiga. Pelanggaran sila ketiga yang membunyi Persatuan Indonesia mencakup tindakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, seperti separatisme, misalnya gerakan organisasi Papua Merdeka, kekerasan antar suku, tawuran dan penganiayaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perpecahan dalam masyarakat. Selain itu, tindakan yang egois mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa, serta enggan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat juga termasuk pelanggaran. Bentuk-bentuk pelanggaran sila ketiga ada 5, yaitu 1. Intoleransi dan ujaran kebencian. 2. Radikalisme dan terorisme. Dan yang ketiga, egoisme, primordialisme, dan kedaerahan. Yang keempat, separatisme. Dan yang kelima, penyebar berita bohong atau hoax. Faktor penyebabnya ada 2, yaitu 1. Faktor internal atau disebut dengan individu. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor lingkungan. Dampak pelanggarannya ada 4. 1. Pelanggaran sosial. Yang kedua dampak politik. Yang ketiga dampak ekonomi. Dan yang keempat dampak psikologis. Upaya penanggulangan dan solusi. Untuk mencegah dan menanggulangi
pelanggaran terhadap sila ketiga diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. 1. Melalui pendidikan, 2. Peran pemerintah, 3. Peran masyarakat, dan 4. Peran media. Melalui peran pendidikan, ada pendidikan karakter, pendidikan multikultural, dan literasi digital. Peran pemerintah adalah menegakkan hukum dan promosi persatuan. Masyarakat adalah membangun dialog, menolak intoleransi, dan mengamalkan gotong royong. Peran media adalah jurnalisme yang bertanggung jawab dan konten-konten positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.